Halo teman-teman, kembali lagi di channel Celuluk Menonton. Kali ini kita akan menonton sebuah film yang berasal dari Jepang yang berjudul Tamako in Moratorium. Film ini dibintangi oleh Atsuko Maeda sebagai Tamako, yang sepertinya wota zaman purba harusnya tahu siapa wanita ini. Kemudian ada Suwon Kan yang berperan sebagai ayahnya Tamako, dan juga satu-satunya temannya si Tamako yang bernama Jin yang diperankan oleh Seiya Ito. Film ini menceritakan kehidupan seorang ayah dan putrinya, di mana putrinya tersebut baru saja menyelesaikan sekolahnya. Dan juga, film ini memperlihatkan bagaimana kehidupan seorang kaum rebahan yang pemalas. Film yang sangat simpel, tapi sangat cocok bagi kaum rebahan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat betapa malasnya si Tamako ini. Film diawali dengan seorang ayah yang sedang mengetok pintu. Pintunya siapa? Sudah jelas pintu kaum rebahan kita, Tamako. Dari sini kita bisa melihat betapa magernya si Tamako ini. Jadi nih ya teman-teman, si Tamako dan ayahnya itu tinggal di sebuah tempat di Jepang yang bernama Kofu. Dan si ayah memiliki toko yang menjual peralatan olahraga. Di sini Tamako yang baru bangun, tanpa banyak bacot, langsung saja mengambil makanan. Kemudian si Tamako ini langsung mukbang tahu isi. Kemudian scene berpindah ketika ayahnya Tamako sedang menjemur pakaian. Di sini juga kita diperlihatkan betapa malasnya si Tamako. Karena sempaknya si Tamako, ayahnya juga yang menjemur. Dan juga piring bekas mukbangnya tadi hanya dibiarkan begitu saja, tidak langsung dicuci. Lalu ketika si ayah ingin memanggil Tamako, Tamako! Memang ini kaum rebahan kelas pro player. Habis mukbang, piring tidak dicuci, langsung boker sambil baca manga. Di sini kalian lihat teman-teman, bantal yang nyaman, ada cemilan, ada komik. Dan inilah dia, pro player rebahan kita. Kemudian di sini diperlihatkan Tamako yang bangun di jam saat makan malam. Ini GG sih, tidurnya siang, bangun-bangun tinggal makan malam. Kemudian tanpa banyak bacot, si Tamako ini langsung saja makan. Itadakimasu. Si ayah hanya menatap Tamako sambil terheran-heran. Mungkin dalam hatinya berpikir, ini anak kampret banget dah. Kini hari pun sudah berganti. Tepatnya malam hari di keesokan harinya. Di sini si Tamako sedang asik rebahan sambil menunggu makan malamnya. Di sini sih masih sama seperti kemarin. Setelah habis rebahan, bangun, langsung makan. Bedanya kali ini, ayahnya Tamako terlihat sedang memarahi Tamako. Mungkin dia sudah mulai bosan dengan tingkahnya. 少しは就職活動してるのか。食って寝て漫画読んで。日本がダメなんじゃなくてお前がダメなんだよ。その時が来たら5回やってって今ではない。 Dan ya, begitulah cara kaum rebahan untuk menang adu perbacotan. Pagi pun tiba, si ayah seperti biasa membuka tokonya. Dan Tamako seperti biasa melakukan kegiatan bermalas-malasannya. Kemudian, musim pun berganti ke musim dingin. Di sini si Tamako terlihat baru saja selesai berbelanja di sebuah toko. Dan tanpa sengaja, dia melihat temannya yang bernama Jin sedang berjalan berduaan bersama pacarnya. Dengan hanya senyum-senyum tidak jelas, si Tamako pergi meninggalkan mereka. Nah, sampainya Tamako di rumah, dia langsung mengganti semua kalender yang ada. Mulai dari ruang tamu, kamar mandi, hingga kalender yang ada di kamarnya dengan background yang sangat bagus. Singkat cerita, jam makan malam pun kembali tiba. Di sini si ayah kembali mengeluh terhadap Tamako karena Tamako lebih mementingkan bermain HP ketimbang memakan makanannya. 今のうちに新年のメール送っとくの。 Tapi di sini, pro player kita beralasan ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada temannya. Lalu, suara bel pun terdengar. Kemudian, kedua ayah dan anak ini langsung adu mekanik. Baiwan pun dimenangkan oleh si pro player kita, Tamako. Dan karena si ayah kalah Baiwan, mau tidak mau, dia harus keluar untuk mengambil sebuah cairan. Dan musim semi pun tiba. Tamako yang berada di sebuah salon ingin memotong pendek rambutnya. Akan tetapi, potongan yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan malam pun tiba.
Di sini si Tamako terlihat sedang sibuk menulis. Entah formulir apa yang diisi, nanti kedepannya kita akan mengetahui hal tersebut. Panggilan makan malam pun tiba, dan beginilah cara pro player rebahan untuk menjawab panggilan tersebut. Paten betul. ね、服買いたいんだけど。 Ketika sedang makan malam, si Tamako mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin membeli sebuah baju. Dan ayahnya pun tidak keberatan akan hal itu. 開けていい？いいよ。 Keesokan harinya, Tamako dengan baju barunya datang ke sebuah studio foto. Menyandang gelar sebagai pro player rebahan, Tamako melakukan photoshoot dengan sangat baik. Kemudian di suatu pagi, pro player kita sedang membaca komik. Sedangkan ayahnya sibuk bersih-bersih rumah. 部屋掃除かけてな。 Dan ketika ayahnya Tamako sedang bersih-bersih di kamarnya, dia melihat banyak sekali ada kertas bekas formulir. Lalu di meja, ayahnya Tamako melihat sebuah majalah idol group, yang ternyata Tamako kemarin mengisi formulir untuk mendaftar sebagai idol group. たまこちゃん。 はい。 Singkat cerita, surat pengumuman pun datang untuk Tamako, di mana ternyata Tamako ini tidak lolos untuk masuk idol group. Makan malam kali itu pun terlihat berbeda. Tamako yang tidak lolos audisi 応援するよ、お父さん。 kali ini terlihat tidak nafsu untuk makan. 全部やめる。それが嫌なの。最 Di sini, pro player kita akhirnya merasakan suatu kesedihan. Dia pun ngambek, langsung pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, pro player kita nongkrong di suatu jembatan, sambil memakan sate yang ada pada kartun Naruto. Musim panas. Kali ini, terlihat Tamako yang rambutnya sudah panjang, sedang mengendarai sepeda. Sampainya di rumah, Tamako kembali melanjutkan profesinya sebagai pro player rebahan. Dan di sini, ayahnya Tamako mengajak Tamako untuk pergi ke rumah pendeta untuk membahas sesuatu. それよか善ちゃん。 Ketika di rumah pendeta, Tamako yang sedang asyik makan semangka, tiba-tiba mendengar bahwa ayahnya akan dicomblangi oleh seorang perempuan. Di sini si Tamako terlihat sangat penasaran dengan siapa wanita yang akan dijodohkan dengan ayahnya. Keesokan harinya, Tamako menemui Jin, dan ia akan mengajak Jin ke suatu tempat. Awalnya, Jin menolak ajakan Tamako, tetapi dengan satu kamplongan, mau tidak mau, Jin mengiyakan ajakan Tamako. Ternyata, si Jin diajak ke tempat wanita yang akan dicomblangkan ke ayahnya. Setelah Jin mendapatkan semua informasi, Tamako langsung mentraktir dia mie Indomie, sembari meminta informasi yang dia dapat. Merasa belum puas dengan informasi yang diberikan Jin, Tamako memutuskan untuk datang ke tempat wanita itu sendirian. Oh, sedikit informasi nih teman-teman. Di sini ternyata Tamako belum rela untuk ayahnya menikah. Namun setelah berbicara empat mata, akhirnya Tamako mengetahui bahwa wanita yang akan dicomblangkan ke ayahnya adalah wanita yang baik. 大丈夫なんだよ、本当。 Waktu makan malam pun tiba. Sudah keramas, sekarang tinggal makan. いただきます。 Percakapan makan malam kali ini diawali oleh Tamako yang sudah setuju jika ayahnya menikah. Tetapi ayahnya malah mengatakan kalau dia tidak ingin menikah dan tidak ingin tinggal dengan orang lain. Dan ia juga mengatakan bahwa Tamako harus meninggalkan rumah ini setelah musim panas berakhir. Dan makan malam pun berlanjut dengan tentram. Kemudian keesokan harinya, untuk kali pertamanya si Tamako membantu ayahnya untuk membuka toko. Di sini, kemungkinan pro player kita sudah tobat. Karena kini, Tamako sudah mau menjemur pakaian. Bukan hanya sekedar pakaian, sempak ayahnya pun dia juga yang jemur sekarang. Kemudian di akhir film, terlihat Tamako yang menemui Jin. Dan dia mengatakan kepada Jin bahwa setelah akhir musim panas ini, dia akan pergi ke suatu tempat. Kemudian dengan sedikit peregangan, Tamako pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun tamat. Jadi segini dulu ya teman-teman alur cerita film kali ini. Saya harap sih kalian menonton langsung film ini agar kalian bisa merasakan sensasi yang dibawa oleh film ini. Dan juga bagaimana menurut kalian kehidupan pro player rebahan kita. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Bye!